Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Maisuri, NIM 22 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video wawancara mengenai praktik-praktik kepemimpinan dalam perspektif Pancasila sebagai sistem etika. Narasumber saya adalah seorang wali kota Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang dengan nama Bang Henry Tiawarman. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai terkait praktik-praktik kepemimpinan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dengan perspektif Pancasila sebagai sistem etika. Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang angkatan 2022. Bisa perkenalkan dirinya? Perkenalkan, nama saya Henry Tiawarman. Saya juga dari Departemen Ilmu Administrasi Negara, tepatnya itu angkatan 19. Dan alhamdulillah saat ini saya diamanahkan sebagai wali kota Himpunan Mahasiswa Departemen Ilmu Administrasi Negara periode 2022-2023. Terima kasih Bang. Pada kesempatan kali ini ada 8 pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Abang. Jadi pertanyaannya langsung dijawab saja ya Bang. Pertanyaan pertama, menurut Abang apa itu arti kepemimpinan itu sendiri? Menurut Abang ya, kepemimpinan itu merupakan sifat yang dimiliki oleh seorang yang dapat mengatur maupun memanage organisasi yang dia pimpin gitu kan. Jadi seorang pemimpin itu harus mampu untuk mengendalikan anggota yang ada di bawahnya gitu. Dia harus tahu bagaimana karakter dan sifat dari anggotanya sehingga dia bisa menggali potensi-potensi yang kreatif dari anggotanya sehingga bisa mencapai tujuan organisasi. Itu yang dimaksud dengan seorang pemimpin. Jadi sifat-sifat apakah yang harus ada dalam seorang pemimpin? Sifat yang harus ada pada seorang pemimpin itu yang pertama yaitu dia harus bisa memimpin. Yang kedua, dia harus bertanggung jawab, disiplin, kerja keras, bisa kerjasama, serta menerima saran maupun masukan dari luar. Menurut Abang kan kalau secara administrasi negara kita telah diajarkan bagaimana sifat seorang pemimpin. Namun menurut Abang dengan yang Abang sebutkan itu merupakan sifat yang krusial dalam seorang kepemimpinan termasuk di himpunan mahasiswa departemen. Menurut Abang apakah sifat tersebut selaras dengan Pancasila sebagai sistem etika? Oke. Jika dihubungkan dengan Pancasila, menurut Abang pribadi ya, 6 sifat atau sifat-sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin sangat selaras dengan Pancasila. Di mana di setiap kegiatan maupun event yang mau diangkatkan dalam organisasi atau bagaimana cara tata kelola organisasi harus selaras dengan undang-undang, dan undang-undang harus selaras dengan namanya Pancasila sebagai dasar negara. Dan menurut Abang pribadi, dari 6 sifat yang Abang sampaikan tadi maupun sifat-sifat yang ada dalam perkuliahan kita, itu tidak ada satupun yang bertentangan dengan Pancasila gitu. Malahan itu tuh merupakan implementasi dari poin-poin yang ada dari Pancasila. Jadi bagaimana cara Abang sebagai pemimpin mengontrol dan memanajemen anggota Abang agar sesuai dengan visi misi? Berbicara mengenai pencapaian visi misi dalam sebuah organisasi ya. Pertama, nah untuk mencapai tujuan organisasi, tentunya sebelum itu kita ada yang namanya perancangan kegiatan ataupun rancangan bagaimana ke depannya gitu. Setelah suatu kegiatan dirancang, maka kita perlu mensosialisasikan kepada bawahan kita. Nah, dengan kita memberitahukan kepada bawahan kita atau anggota organisasi, maka mereka juga mengetahui apa tujuan dari organisasi yang ingin kita capai gitu kan. Nah, dengan semua anggota organisasi mengetahui apa tujuan, maka mereka akan bekerja sesuai dengan job desk mereka masing-masing gitu kan. Jadi tidak ada ketimpangan job desk di sini, misalnya si A mengambil bagian si B mengambil bagian si A gitu kan. Jadi kalau misalnya di awal kita sudah menjelaskan bagaimana gambaran organisasi ke depannya, bagaimana tujuan organisasi yang kita capai, maka anggota kita juga akan bertindak atau mereka tuh akan lebih dewasa untuk melakukan apa yang mereka kerjakan karena adanya kejelasan pembagian job desk gitu. Jadi secara Abang pribadi dalam memanage organisasi Abang itu di awal-awal itu Abang kan ada memiliki 6 departemen di bawah Abang kan, departemen misalnya kepala dinas, PSDN dan lain-lain kan. Nah, sebelum Abang melantik mereka, Abang duduk dulu dengan mereka menyampaikan kalau misalnya dinas ini mereka tuh mengerjakan tupoksinya bagian ini gitu kan. Jadi tidak ada ketimpangan antar dinas di bawah Abang gitu. Kalau ada kendala itu strukturnya berjenjang gitu. Misalnya dari staf ahli langsung koordinasi dengan ketua dinas, kepala dinas kan. Nanti kepala dinas lah yang langsung berkoordinasi dengan Abang sebagai DPH di himpunan gitu. Jadi tidak langsung dari staf ahli itu langsung kepada DPH gitu.
supaya tidak terjadi miskomunikasi antara tingkatan-tingkatan di dalam organisasi. Jadi menurut Abang sendiri di lingkungan organisasi yang Abang pimpin ini sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam perspektif sistem etika atau moral? Mengenai pertanyaan yang disampaikan tadi kan, kalau menurut abang pribadi nih sebagai abang pimpinan dari organisasi yang abang pimpin kan, menurut abang telah menjalankan. Mungkin dalam pelaksanaannya belum 100% berjalan dengan efektif. Dimana salah satu contoh yang abang laksanakan penyerapan Pancasila dalam organisasi abang pertama. Dalam organisasi di himpunan abang itu pertama mengutamakan etika. Sepintar apapun atau seaktif apapun seseorang, jika etikanya tidak ada, maka abang tidak akan meloloskannya baik sebagai panitia maupun sebagai pengurus di kepengurusan abang. Yang kedua, dia harus memiliki akhlak yang baik, di mana dia sebagai pengurus di dalam organisasi abang merupakan representatif dari himpunan yang abang pimpin kan. Jadi orang luar tuh akan menilainya dari bagaimana dia berlaku di luar tuh, melihatnya dari backgroundnya, misalnya dia tuh dari anggota HMD atau organisasi tertentu gitu kan. Jadi abang sangat setuju dengan itu kan, sudah menerapkan mungkin belum maksimal gitu kan. Terus berhubungan dengan etika tadi kan, dan penyerapan kan dalam Pancasila tersebut kan ada namanya Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam setiap kegiatan atau event dan rapat yang abang adakan, jika kita telah mendengarkan suara azan, maka rapat ataupun event yang sedang abang adakan akan dijeda gitu. Langsung dijeda tanpa ada interupsi gitu. Itu merupakan implementasi sederhana dari perwujudan pelaksanaan Pancasila dalam kegiatan organisasi. Menurut Abang apa kendala yang ditemukan dalam organisasi yang Abang pimpin ini? Oke. Kalau kendala secara umum yang abang rasakan dalam organisasi yang pertama itu ya kedisiplinan gitu. Kita kan abang kan memimpin sebuah organisasi di himpunan dan semua anggota abang tuh memiliki jadwal yang berbeda. Jadi disitulah abang merasa sebuah tantangan bagaimana cara kita tuh untuk memaksimalkan semua anggota untuk bisa berkontribusi aktif kan. Sedangkan kita juga tahu bahwa dalam organisasi yang abang pimpin itu ada BP 19 sama ada BP 20 dan ada muda di angkatan 21 gitu kan. Kesibukan dari perangkatan tersebut tidak bisa kita samaratakan. Jadi disitulah kebijakan dari abang dan dari DPH lagi kan, bagaimana cara kita menyesuaikan dengan tugas-tugas yang kita berikan kepada anggota-anggota kita. Jadi berdasarkan kesibukan yang mereka miliki di bangku perkuliahan gitu. Jadi kalau untuk mengenai itu tuh abang lebih memperhatikan mengingat dan menimbang juga bagaimana background pendidikan ataupun kesibukan yang sedang mereka hadapi. Nggak mungkin angkatan 21 memiliki kesibukan sama dengan angkatan 19 gitu ya, semester akhir sekarang. Oke Bang, pertanyaan selanjutnya adalah menurut Abang pribadi pemimpin bangsa Indonesia sekarang itu sudah sesuai implementasinya dalam perspektif Pancasila sebagai sistem etika atau belum? Oke, ini pertanyaan yang cukup krusial ya. Mungkin ini pendapat abang pribadi ya, bukan berpatokan kepada yang lain-lain. Dan kalau menurut abang sekarang pemimpin Indonesia kalau bicara tentang sesuai dengan pelaksanaan Pancasila yang kehidupan, oke abang setuju sudah menerapkan. Namun abang sedikit menyayangkan juga mungkin belum sepenuhnya dijalankan dengan maksimal gitu. Contohnya masih ada beberapa aspirasi, bukan beberapa sih, tapi banyak aspirasi masyarakat yang tidak tertampung dengan baik di era kepemimpinan sekarang gitu. Dan seperti yang kita ketahui, banyaknya penolakan dari mahasiswa maupun LSM maupun rakyat secara umum kan. Namun sayangnya tidak didengarkan oleh pimpinan kita gitu. Sedangkan kita mengetahui kalau negara kita itu negara Pancasila. Pancasila yang digadang-gadangkan sebagai negara yang demokratis gitu kan. Dimana kepemimpinan terbesarnya berada di tangan rakyat. Namun dalam pelaksanaannya abang melihat ada dilaksanakan namun belum maksimal gitu kan. Alangkah baiknya jika memang negara kita tanpa kekuasaan tertinggi yang berada di rakyat, maka rakyatlah yang berhak untuk menentukan bagaimana apakah sesuatu yang diciptakan tersebut cocok atau tidak dalam negara kita gitu kan. Kalau misalnya rakyat sudah menolak, mungkin pemerintah kita sebagai representatif dari kita bisa untuk melaksanakannya. Apalagi kita punya anggota DPR untuk mengkritisi lembaga eksekutif di negara kita. Oke Bang, terakhir ya Bang, apa harapan Abang terkait kepemimpinan lembaga legislatif di Indonesia saat ini? Oke, legislatif ya. Oke, tadi berbicara mengenai yang eksekutif, sekarang kita masuk ke legislatif. Nah, bukannya gimana-gimana ya, mungkin abang sangat menyayangkan sekarang dengan sebuah instansi lembaga legislatif kita kurang mendengarkan aspirasi rakyat sendiri gitu. Oke, terima kasih atas waktunya Bang. Oke. Teman-teman, terima kasih telah menyaksikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi hasil wawancara kita bersama Abang Hendri Tiawarman selaku Wali Kota dari jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
Selaku mahasiswa, Abang Henry dan saya juga berharap bahwa praktik-praktik kepemimpinan di Indonesia bisa benar-benar dilaksanakan berdasarkan perspektif Pancasila sebagai sistem etika, di mana menekankan moral-moral sehingga moral dan etika tersebut akan mengantarkan kepemimpinan bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik, tentunya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Semoga bermanfaat. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.